Berarti Rasul mengajarkan kita tanya hatimu dulu. Tanya hatimu dulu. Hati yang suci, hati yang fitrah, insya-Allah tidak mungkin terima kemungkaran. Tidak mungkin terima kebatilan. Kecuali na'udzubillah kalau hatinya munafik. Semuanya halal. Bahkan yang haram jadi halal, boleh. Korupsi dia membolehkan. Malah bagi uang korupsi untuk haji. Enak. Dia fikir Allah mau terima. Allah maha baik dan Allah tidak terima selain yang baik. Jangan mencuri orang, curi hartanya terus sedekah. Saya suka anak yatim, tapi diambil curian orang. Nah, Allah tidak bakal terima. Allah terima yang halal. Dari mana dan ke mana? Makanya kita ingat, kembali kepada fitrah dan hati kita yang suci. Apapun yang jengkel di hati atau kita malu dilihat dan ditahu sama orang, berarti sudah menjadi tanda cukup buat kita tidak melakukan hal tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan usiamu. Allah sendiri bersumpah dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, apapun di dalam Al-Quran, kalau Allah berani bersumpah, itu berarti tanda sesuatu kemuliaan di belakang sumpah itu. Ada sesuatu kemuliaan di belakang sumpahan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan kepada kita, demi masa, demi waktu, berarti waktu dan masa itu berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bersumpah dengan apa saja, tapi kita manusia tidak diizinkan bersumpah kepada selain nama Allah. Demi Allah, wallahi, lillahi. Tapi kalau Allah bersumpah banyak, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wadduha wattini wazzaitun wal fajr was samai wat tariq was samai dzatil buruj. Ini semua namanya sumpah. Dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja, termasuk wal asr. Allah bersumpah dengan demi masa, demi waktu. Gara-gara waktu dan masa, banyak manusia bakal merugi, kata Allah. Kenapa merugi? Karena dia tidak memanfaatkan waktu itu. Termasuk waktu adalah umur. Makanya sebaik-baik hamba, yang panjang usianya, baik pula amalannya. Sebaliknya seburuk-buruk hamba, yang panjang usianya tapi buruk amalannya. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Masih diberikan apa lagi nikmat sehat. Manfaatkan nikmat sehatmu sebelum kesakitanmu. Jangan kita hanya kenal Allah pas saat sakit. Sudah sakit, tidak akan maksimal. Dulu masih sehat, tapi tidak salat. Pas begitu sakit, tidak bisa berdiri, terpaksa salat duduk. Makanya di dalam keadaan duduk, pasti pahalanya tidak sempurna. Siapa yang diberikan kesempurnaan pahala ketika dia sakit? Kalau dia di masa sehat, tetap masih beribadah. Ketika dia sakit, Allah tidak akan menurani kesempurnaan pahalanya. Karena dia di masa sehat, tetap jaga ibadah. Beda sama yang dikurangi pahalanya. Di masa sehat dia tidak beribadah, pasti masa sakit dia ingat sama Allah. Allah tidak akan sempurnakan pahalanya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, manfaatkan usia kuatmu di saat kuat, masih muda, sebelum kelemahanmu di saat lemah, sudah tidak kuat. Manfaatkan usia mudamu sebelum usia tuamu. Manfaatkan kekayaanmu sebelum kemiskinanmu. Manfaatkan usia kesihatanmu sebelum kesakitanmu. Manfaatkan kehidupanmu sebelum menghadapi kematianmu. Ini Rasul mengajarkan.
Manfaatkan. Pasti orang yang lagi sihat beda sama orang yang sakit. Yang sihat kan masih bisa beraktivitas, ikut bantu panitia, ikut masjid, bisa bola balik ke masjid. Kalau yang sakit, tidak setiap waktu bisa ke masjid. Makanya Rasul menajarkan, manfaatkan nikmat sihatmu. Di usia muda tidak mungkin sama dengan usia tua. Aktivitasnya pasti berkurang, apalagi sudah pensiun. Apa sih, mau kemana sih? Tidak ada, diam di rumah sambil ribut-ribut di rumah, sampai semua keluarga besar merasa terganggu. Pak, tidak ada kerjaannya. Oh, lagi tidak ada kerjaan, sudah pensiun. Matiin TV, hidupin TV, matiin AC, hidupin AC. Mau kemana? Dari mana? Sudah tidak ada kerjaan lagi. Tidak ada kerjaan. Beda sama orang yang ada kesibukan dalam kebaikan. Saat kita ada harta, jangan lupa kita sisahkan rezeki buat nafkah, infak, sedekah, kebaikan. Kenapa? Karena bisa nanti satu saat kita miskin, tidak berkesempatan. Makanya Islam menajarkan, di saat masih ada, manfaatkan di ketika ada untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ganti. Kalau tidak dapat diganti di dunia, dijamin akan diganti berlipat ganda di akhirat, sampai 700 kali lipat. Dan selalu saya berkata, isilah tabungan rekening akhirat sebelum tabungan rekening dunia. Kalau tabungan rekening dunia yang kita fokuskan untuk isi, besok kita meninggal, kita yang isi, kita yang capek kumpulkan, tapi dimanfaatkan orang lain. Ahli waris. Syukur-syukur kalau ahli waris salih-salihah, kalau tidak ribut-ribut. Tapi kalau kita isi tabungan akhirat, siapa yang bermanfaat bukan buat ahli waris, tapi manfaatnya buat diri kita. Makanya kata ulama, rizki yang sesungguhnya bukan yang kita simpan, bukan yang kita wariskan kepada ahli waris, tapi rizki yang adalah yang milik kita, yang kita akan bakal ketemu adalah yang kita buatkan di jalan Allah. Yang kita keluarkan di jalan Allah berarti ini buat diri kita, bukan buat siapa-siapa. Sedekah subuh disertai doa. Walaupun ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh enggak kita tetap jalani sedekah di waktu subuh? Tetap masih boleh. Isi sedekah disertai doa. Contoh, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, sembuhkan kedua orang tua. Kalau orang tua lagi sakit, orang tua sudah tidak ada, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, titipkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang sudah lama menikah belum punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, mudahkan keturunan dan dahsyat dan kekuatan sedekah subuh. Yang sudah punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, berilah kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran. Lagi melamar kerjaan di mana-mana, kita isi sedekah subuh. Ya Allah, aku mohon berikan kemudahan lamaran kerja bisa diterima. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan rizki yang bisa membawa saya ke tanah suci haji dan umrah. Itu namanya sedekah disertai doa. Tapi tolong Bapak Ibu disesuaikan sedekahnya. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, sedekahnya koin-koin, teng-teng-teng, tapi kok doanya dah habis-habis. Kalau saya usulkan, satu kali sedekah, fokus satu hajat. Begitu tuntas hajatnya, nanti lanjut lagi sedekah untuk hajat yang lain. Wallahi Bapak Ibu, sedekah subuh dahsyat manfaatnya. Mulai hari ini, ibu, bapa, adik-adik, teman-teman semua sekalian, mulai hari ini masing-masing punya kotak amal sendiri. Suami satu, istri satu, anak-anak satu, masing-masing. Termasuk anak-anak kita, supaya diajarkan dari kecil.
anak bayi kita, ibu yang masukin sedekahnya atas nama si bayi itu. Supaya mereka tertanam dari kecil cinta sedekah, cinta memberi. Karena ini sifat-sifat para nabi, para awliya, para salihin, memberi. Rasul pun tidak punya apa-apa tapi suka memberi. Makanya isi sedekah termasuk anak-anak kita. Ajarin anak-anak untuk bisa berdoa. Lagi menghadapi ujian, isi sedekah subuh. Ya Allah, mudahkan ujian biar saya lulus. Ajarin segala hajatnya sekecil apapun, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarin anak-anak kita seperti itu. Ketika sudah isi kotak amal atau botol atau kaleng, langsung sedekahkan dengan segala isinya. Kalau sudah isi, sudah full, tidak bisa isi lagi, sedekahkan. Dan saya nasihatkan, jangan dicoba buka kotak amal tersebut. Jangan dibuka. Saya khawatir kalau dibuka rubah fikiran. Lumayan ini. Apalagi ada tagihan bulan ini, ada tagihan sana, tagihan sini. Udah. Karena sifat manusia cinta harta. Cinta harta. Biar orang susah payah miskin, tapi cinta tetap harta. Ketika muncul ada pemberian, dia tidak mau. Makanya saya bilang, ketika kotak amal, jangan dibuka. Tutup mata, serahkan aja. Boleh ke masjid, ke musalla, kepada salah satu pengurus yang kita percaya, atau ke yayasan. Ini tolong silahkan, bebas digunakan. Sedekah buat tahfizul Quran, bina anak-anak hafiz Quran. Apa saja boleh kita sedekahin. Anak yatim, orang miskin, du'afa, bisa kita kumpulkan. Sekali lagi, jangan dibuka ya. Setuju? Sudah isi, bismillah, ikhlas, lillahi ta'ala. Datang syaitan, buka aja, lihat aja isinya, biar ibu tahu berapa jumlah sedekahnya. Dah usah terima. Dah, maaf syaitan, saya tidak mau. Saya tidak mau tahu. Saya lillahi ta'ala. Sekecil apapun, seikhlas apapun, sebanyak apapun, lillahi ta'ala. Dan saya sudah mengajarkan diri saya, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Apaan setuju? Banyak ikhlas daripada biasanya apa? Oh, sedikit ikhlas daripada banyak. Oh, itu 2018. Sekarang 2019. Kita masih semua berubah. Semua kata-kata yang dulu kita ganti. Ganti semuanya. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Ini selalu kita niatkan. InsyaAllah akan Allah hantarkan rezeki lebih daripada kecukupan. Yang bisa berguna buat diri kita, berguna juga buat umat. Yang terakhir, saya ingatkan ada satu hal yang sangat penting. Ya, silakan Pak Guru. Hati-hati daripada dosa jariah. Hati-hati daripada dosa jariah. Biasanya kita tahu sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dan ini dosa jariah muncul saat ini gara-gara HP. Kalau sudah terlanjur kita melihat di isi HP kita atau grup-grup yang menerimkan macam-macam yang baik maupun buruk, atau isinya dosa, atau film-film yang tidak baik, sudah terlanjur kita melihatnya, itu sudah dosa buat diri sendiri. Tetapi hati-hati, jangan di-share.